Ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus. Saya datang, saya bilang shalom, orang bilang shalom, saya lewat baru betul. Saudara-saudara, saya ingin mulai mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa baik itu tidak cukup disebut baik, harus pakai baik hati. Kenapa? Yang kebaikan itu harus digerakkan dari dalam hati. Supaya apa? Itu spiritualitas, gerakan dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Yang dari luar ke dalam namanya, di Petra ini ada biasa pencitraan. Ada ikut ibadah sekarang, pakai baju warna, nah ini lagi. Yang dari dalam, kenapa? Saya mau kasih saudara bahwa ingat bahwa semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Berdoa itu tutup mata, amin. Apakah semua yang tutup mata pasti berdoa? Kelihatan berdoa. Ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus. Saya datang, saya bilang shalom, orang bilang shalom, saya lewat baru betul. Di GPIB Petra ada begitu, majelis atau jemaat? Majelis. Nah ini kita jadi masalah ini. Baik, saudara-saudara, dia harus bergerak dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas. Makanya baik itu tidak cukup, harus baik digerakkan dari dalam keluar, digerakkan. Saudara-saudara, tahun politik ini bikin orang baik terlalu banyak. Tapi apakah memang dari hati? Saudara juga tahu? Bukan begitu. Dia harus dari hati. Saudara-saudara, saya berkhotbah di bank-bank yang ada di Kupang, saya bilang begitu. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai baju bagus-bagus, pakaian bagus-bagus, kerja di dalam ruangan yang tertata rapi, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank itu macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat orang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya ke orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami bangun, terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik itu mesti digerakkan sungguh-sungguh dari dalam hati. Amin kan? Nah itu pertama. Tapi yang kedua, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa baik itu, kebaikan itu terjadi karena apa? Banyak orang berusaha untuk menjadi orang baik, tapi apa yang menjadi penggeraknya harus menjadi serius. Saya mau mengatakan begini, kebaikan itu adalah respon terhadap kasih karunia. Kebaikan adalah respon terhadap kasih karunia. Kasih karunia terbesar itu adalah Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. Amin. Itu yang paling besar, dan setiap orang yang berespon terhadap kasih karunia itu, dia akan berbuat kebaikan. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan satu anak muda itu kami dua tidak kenal. Saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon dia, kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau ke tidak? Mau ke tidak? Dia ada ayam 1 ekor di rumah, saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam ke tidak? Kasih ke tidak? Saya ganti pertanyaannya, saya mau kasih dia mobil baru mobil baru, kira-kira dia mau tidak? Terus saya kasih dia mobil baru Toyota Alphard. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma dari saya, ada perubahan tingkah laku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang ke tidak? Saya pergi ke dia punya rumah, ada ayam 1, dia kasih ke tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begitu? Kenapa tiba-tiba dia baik begitu? Karena dia pernah menerima sesuatu dengan cuma-cuma. Jawabannya, saudara, kalau orang menanggapi kasih karunia Tuhan itu dengan baik, seluruh pelayanan, seluruh perbuatan baik dia berikan sebagai ungkapan syukur dia terhadap kasih karunia. Amin. Di GPIB ini ada majelis yang biasa melayani terpaksa, ada farm apa, memang itu bisa. Kadang-kadang saudara ada pendeta, penatua diaken dengan sombong sekali begini, Pak Pendeta, sebenarnya dulu saya tidak mau, tapi habis orang sudah pernah dengar itu kalimat atau sendiri ucap. Nah itu yang biasa jadi soal. Nah baik, kebaikan hati, kalau kita pinjam orang lain punya bahasa, kebaikan hati itu disebut agata. Sama-sama, 1, 2, 3, apa? Kebaikan hati itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa, nanti jadi tidak baik hati. Kebaikan hati tidak dapat berdiri sendiri, dia punya 2 teman. Tadi kebaikan hati namanya apa? Anak. Dia punya teman satu itu namanya Sofia. Sama-sama, 1, 2, 3. Kebijaksanaan.
Baik hati harus diletakkan di atas kebijaksanaan. Kadang-kadang atas kebaikan hati ini kita buat-buat saja tanpa bijaksana. Bijaksana itu apa, sudah? Bijaksana itu menggunakan seluruh kesempatan, talenta, karunia, semua yang ada pada kita, taruh pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu bijaksana. Contoh. Waktu kita ibadah begini ada anjing lewat sini, ada anjing jalan-jalan di sini. Semua kan tidak suka kalau anjing itu jalan-jalan di sini. Orang yang bijaksana dan tidak bijaksana dibedakan atas tindakannya. Sama-sama tidak suka ada anjing di sini. Yang bijaksana dia mengatur begitu rupa supaya tidak mengganggu ibadah. Anjing itu mesti tunduk. Yang tidak bijaksana selalu satu anjing, macam dia punya tuan saja. Jemaah, isu tidak ada jemaah. Jemaah, seringkali sebuah persekutuan rusak itu bukan karena orang pintar tidak ada, bukan karena orang bagus tidak ada, bukan karena kurang bijaksana. Terjadi juga di GPIB, di Petra, dia ada di sini, laki-laki atau perempuan. Itu tidak bijaksana. Untuk sesuatu harus bijaksana. Saya mau tanya saudara, jemaah, pakai jas itu baik atau tidak? Baik, mantap. Tapi jangan pakai jas ke pantai, menjadi tidak bijaksana. Atau siapa di antara kita yang karena dia pendeta, terus dia mau ke pantai, dia bilang, aduh, tolong siap kasih saya jas. Kenapa? Saya ke pantai. Saya ingat saudara-saudara, ada satu waktu ada Natal di Kupang, saya diminta berkhotbah. Diminta berkhotbah di satu pantai Tablolong di Kupang Barat. Karena saya tahu saya mau firman, maka saya pakai batik mahal, beli di Jakarta, kredit. Nah, saya sampai di sana, ada dua ibu lihat saya terus, dengan Pak Pendeta bisa bicara sedikit. Iya, kenapa? Ini pantai Pak. Iya, ini pantai, saya tahu. Ini pantai. Terus di pantai masa Bapak pakai batik? Saya pikir betul. Taruh dia pada tempat yang tepat. Itu bijaksana. Banyak kali saudara-saudara, baik hati tidak bijaksana. Kita ini kadang-kadang lihat supaya ibu-ibu sekarang, ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun itu susah atau gampang? Susah atau gampang? Lantas kita ikut ya, sudah kira-kira setengah jam kan kita mulai capek. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun sudah mengerti dia punya mama yang 40. Bijaksana. Yang bijaksana adalah kasih tahu dia baik-baik. Ini pembebasan sebenarnya. Ada, makan. Ayo makan. Nanti dia dilapar, nanti sakit. Ayo makan. Bukan kasih tahu begitu. Banyak ibu-ibu bilang gitu, makan. Itu om juga datang. Di sini ada yang biasa kasih takut anak kecil. Ada di sini dia. Coba tunjuk. Tidak bijaksana. Kadang-kadang kalau sudah lelah tidak mau kasih makan, orang tua yang paling gampang supaya buat anak-anak tenang teduh itu, pakai apa? Di sini juga begitu. Soal HP semua masalah selesai atau tambah masalah baru. Jadi kebaikan mesti ditempatkan di atas kebijaksanaan. Kalau tidak, satu persoalan kita rasa selesai, tapi dia menimbulkan persoalan. Orang tua, di sini ada orang tua, ada yang punya anak masih di bawah 5 tahun, masih. Kalau malam-malam itu anak belum bisa tidur, ketika dia bilang, saya mau bilang begini sekarang, ada banyak orang tua kurang bijaksana. Termasuk saya juga pasti. Ketika anak-anak belum bisa tidur, harusnya kasih tahu dia baik-baik. Adik, ayo tidur. Adik, bobo. Biar bangun pagi itu segar. Ayo sayang, ayo. Adik tidak bobo, papa mama bobo duluan. Ini anak tidak tidur, papa mama sepakat kasih mati lampu. Setelah lampu mati, dia punya suami keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus suaminya garuk jendela. Istrinya sengaja kaget di dalam kamar. Itu. Om, adik sudah tidur. Di Jakarta ada begitu. Di Petra ada. Itu yang suku mana orang itu? Ini namanya keluarga tipu. Jadi kebaikan hati saja tidak cukup, harus diletakkan di atas kebijaksanaan. Itu kawan pertama, Sufi. Ada kawan kedua. Kawan kedua namanya Aleta. Di sini ada yang nama Aleta? Tapi dia tidak ada, tidak apa.
Aletheia itu artinya kebenaran. Kebaikan hati tidak boleh berdiri sendiri. Kebaikan hati berjalan bersama-sama dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Ada banyak orang berbaik hati tapi tidak di jalan yang benar. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi? Ya benar. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda? Iya. Kebenaran arti sendiri, kebetulan arti sendiri. Sekarang saya mau tanya, jemaat, kalau hari ini kita beribadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan, tidak ya, ini betul-betul kebenaran, ha? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Oke, tentang Tuhan itu kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Kenapa saudara baca kongsi di situ? Kalau kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Yakin? Saya ragu dengan saudara. Saya suka bilang di mana-mana. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Di Jakarta juga. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana? Dia akan. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okerju tidak bisa. Saudara pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, dan saudara akan makin gelisah. Itu kita punya soal, saudara-saudara. Banyak orang tidak mampu menerima keberadaan diri. Amin. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saudara, coba saudara ikut seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Akhirnya setiap kali yang rambut lurus berdiri itu kita macam bagaimana? Saudara, saya protes. Berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang keriting yang paling menikmati. Kok bisa begitu? Iya. Yang rambut lurus itu belai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita taruh tangan di kepala terus kita bilang sayang, tidak dapat itu. Tidak dapat itu. Masa sayang, yang keriting itu dibelai menarik. Sayang, lebih dapatlah saudara. Jujur terhadap kita punya diri sendiri. Amin kok. Jemaat, kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya tidak masuk di saudara pun keluarga. Jadi saudara-saudara, nah, saya mau bilang pada saudara, banyak orang merasa tinggal di dalam kebenaran, padahal belum tentu. Banyak orang merasa tinggal di dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 unsur. Punya berapa unsur? 1. Kebenaran itu punya unsur legal. Sama-sama, kebenaran punya unsur legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak setuju dengan itu, tidak setuju. Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Itu legal. Saya pakai contoh. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri? Sudah lunas? Iya, memang kalau beli harus sampai kasih lunas. Kalau saudara naik motor, ada SIM, ada SNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi? Kenapa berani? Karena itu. Coba kalau SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, tidak ada SNK, ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh. Kalau kita lengkap SIM, ada STNK, ada lampu-lampu, ada kaca spion, ada operasi lalu lintas di situ,
Kita pergi sampai di situ, polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya ikut aturan. Di Petra ini ada yang biasa langgar aturan, ada. Di sini jangan tunjuk. Kebenaran itu legal, ikut aturan. Banyak kali kita kira dengan berbaik hati langgar aturan itu tidak apa-apa. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa-apa? Ulang-ulang. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau kita bilang begini, Bapak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya terus dia bilang, saya sakit Pak Pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu istrinya kita bilang, Ibu, bilang Bapak ada sakit. Karena Ibu tidak tahu, Ibu bilang tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Ibu. Sudah. Satu tipu melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya papa namanya, di sini ada papa yang nama begitu. Pak Pendeta, kami di Petra kami tidak tipu, kami tidak tahu tipu. Kami hanya pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut gereja? Sebenarnya saya ikut. Tapi kalau sudah tadi itu. Kenapa tidak terima jadi majelis jemaat, penatua atau diaken? Sebenarnya saya terima. Tapi. Jadi kalau sebentar saudara pulang dari sini, ketemu orang yang harusnya datang gereja tapi dia tidak datang, terus kita tanya, "Apa tidak ikut ibadah?" Terus dia bilang, sudah. Saya sudah tahu yang kau maksud itu. Di Petra ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada di sini siapa punya suami, coba jujur. Jadi kebenaran itu begitu saudara, ikut aturan. Kalau sudah bilang tidak boleh berdosa, tidak usah. Saya punya kisah satu saudara, ini saudara dengar tapi saya ulang saja. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun, baru belajar bicara, baru belajar bohong. Dia punya bapak kepala desa di kampung. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi dia punya bapak kan perasaan, masa saya pejabat, anak kecil suruh saya kasih kencing. Maka dia ajar dia punya anak, Ade, kalau Ade mau kencing, Ade kasih tahu bilang Ade mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia kasih tahu dia punya papa, yo, Ade mau menyanyi. Dia punya bapak ambil dia putar-putar di luar, kasih kencing dia, selesai. Satu waktu dia punya papa mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om. Ade menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu, dia punya om bilang, jangan ini tengah malam, jangan. Ini anak tidak bisa, dia bilang, om, yo, Ade mau menyanyi. Dia punya om yang tidur, nanti orang di sebelah mari turun. Ini anak sudah tidak bisa, dia bilang, om, Ade sudah tidak bisa. Ade harus menyanyi sudah. Dia punya om juga rasa kasihan kan tidak bisa. Dia pun bilang, kalau begitu nak, Ade menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani yang kau rubah sedikit, kan kasihan itu om. Kebenaran itu ikut aturan. Amin kau. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Makanya Paulus nasihat, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Kami sering tentang ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air.
Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa, buat begitu. Jangan omong lain, buat. Amin. Ada orang yang lebih parah, bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada malah pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu sinkron semua kan? Pikirnya lain, omongnya lain, tindakannya. Di sini ada saudara-saudara, kadang-kadang kita ini bermasalah di situ. Saya mau tanya kita, ini bahan-bahan lama, saya mau tanya kita. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Amin? Yes? Oke, begitu saya mau tanya. Bapak-bapak mana, suami mana yang pagi-pagi ibu siap sarapan terus suaminya bilang, ibu terima kasih. Ada? Ada? Kok ibu tegas sekali ya? Ada? Saudara, kalau ada mantap lah. Ada banyak suami, istri siap sarapan tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor terus dia makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, mbak, yo besok saya datang lagi, mbak. Di Jakarta ada begitu, di Petra ada, FAM. Saya mau bilang, saya mau tanya dong, yang enak saya pakai mic ini atau yang ini? Saudara, yang ini? Iya, betul, betul. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, coba sebentar pulang dari sini, ibu siap makan malam, coba bapak terima kasih sama ibu. Coba. Bisa? Yakin? Waktu ibu siap makan, terus bapak bilang terima kasih. Itu ibu pikiran. Itu dia pikiran. Ibu punya pikiran itu mengerucut pada dua hal. Pertama pasti ibu pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik di sebuah suatu. Atau jangan-jangan yang kedua ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi dia tiba-tiba. Untuk kita soal moral ini. Atau yang kedua, saya mau tanya kita dulu, jemaat, mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Amin? Yes? Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Istri atau suami? Suami atau istri? Kita sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi ketika bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di ember dengan nyamuk. Kalau terpaksa tidur satu tempat tidur, suami hadap kiri, istri hadap, bicara atau tidak? Tahu juga. Bangun pagi istri tetap buat makan tapi tidak antar. Ibu siap kopi tapi tidak antar. Ibu panggil anak kecil satu, terus ibu bilang begini, kau antar kasih papa. Dia punya suami, terima di ruang tamu, suaminya bilang begini, mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu mau ke belakang, dia punya mama panggil, tadi papa bilang apa? Betul, di Jakarta ada. Petra, coba yang ada di sini boleh jujur, angkat tangan saja, angkat tangan saja. Dan saudara-saudara, kita butuh hati yang luas untuk itu. Makanya kebenaran itu punya dimensi moral. Amin tak? Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Apa? Sosialitas. Sosialitas itu kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita? Karena dia solidar dengan kita. Hendaklah kamu berkasih-kasihan. Kenapa? Karena Kristus lebih duluan. Solidaritas. Tapi saudara tahu, banyak orang Kristen bermasalah pada persoalan solidaritas. Kita berbicara tentang kasih yang melampaui batas, tapi kita punya solidaritas bermasalah. Saya suka pakai contoh ini. Saudara, pernahkah saudara belanja di mall di Swalayan? Pernahkah? Pernah? Pernah tawar di Swalayan? Pernah? Pernah tawar di mall? Kenapa tidak tawar? Berani ada yang tawar, kita bilang kau bikin malu-malu. Kalau kita beli di Swalayan 99.900, ambil 100.000 kasih. Mereka kasih kembali permen satu, kita bilang kau dapat saja, jangan kau dapat. Tapi pagi-pagi ada nenek-nenek bawa sayur, dia jual sayur. Ini nenek susah, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak?
Tawar atau tidak? Itu dia punya tawar itu mengerikan. Dia tanya, nenek, yo sayur berapa? Ini nenek sudah senang, ini nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget, 3.000? Bisa 9.000 kan? Bayangkan itu. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Kadang-kadang dia tambah satu kalimat kecil di belakang. Bisa 9.000 kah? Nenek orang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis. Saya mau bilang pada saudara, jemaat, mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Tanya itu nenek, yo sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf, bisa 3.000? Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji. Atau yang ketiga mungkin gila juga. Kebenaran itu berdimensi sosial. Ini tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas. Pakai rantai salib berat 2 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu. Di sini ada. Itu ibu ada di sini. Pakai baju orange. Tidak, yang orange di atas bukan yang di bawah. Nah, jemaat, itulah sekarang kita memahami kebaikan hati. Untuk menjaga ini persekutuan. Kalau tidak, saudara-saudara bermasalah. Dengan Tuhan saja kita suka hitung-hitung. Ada satu waktu, saudara, ada orang memberi persembahan begini. Terus saya bilang, Bapak, kenapa lipat itu tangan sampai model begitu? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000. 1.000 jadi saya yakin kalau 100.000 sulit begini. Sudah begini lagi pakai sengaja batuk lagi. Itu bukan kebaikan hati. Jemaat, zaman sekarang ini ketika ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar, kadang-kadang kita ini punya kebaikan hati itu kepingin semua orang tahu. Kok agak sedikit makan puji itu, kasih super mie Indomie 2 bungkus tapi foto ini orang, baru pakai captionnya begini, indahnya berbagi. Di Jakarta ada begitu, ada di sini, ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada orang celaka, kita tidak tolong. Bikin story. Hai guys, ada yang sudah mau mati guys. Habis story guys mati. Jemaah, saya kasih masukan di beberapa panitia perayaan hari-hari raya gerejawi. Saya bilang, anak muda, kalau kamu berikan diakonia, kadang orang mau pasca atau Natal itu kan catat ini orang-orang tua lanjut usia toh. Terus mereka undang datang ke gereja, ada warta bilang begini, untuk para penerima diakonia supaya bersabar sebentar setelah ibadah ini. Yang sehat-sehat semua sudah pulang, baru kita kasih tinggal nenek-nenek tua sakit-sakit. Baru panitia panggil satu persatu. Nenek Manobe dalam begini. Naik ini tangga, terus kan nenek agak susah ini, dikasih kantong plastik merah isi beras, isi segala macam, kan nenek terus bilang, nenek kita foto dulu, nenek kita foto dulu. Saya mau tanya, kalau misalnya antar ke rumah bisa tidak? Untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa? Lalu kenapa panggil nenek Manobe datang di sini?
Saya punya nenek, ada apa-apa saudara tanggung jawab. Jadi kebaikan hati itu diatur dengan baik. Amin kan? Amin. Makanya harus dikirakan sungguh-sungguh dari hati. Jemaat, program gereja yang saat ini paling besar apa? Pembangunan. Pembangunan apa? Yang mana? Sudah habis. Kenapa belum habis? Nah, itu pertanyaan penting. Itu pertanyaan penting. Saya mau tanya, saudara tidak usah angkat tangan. Saya mau tanya, ada yang punya rumah pribadi? Ada? Bukan warisan pribadi. Yang bangun sendiri ada? Ada. Yang ada dalam persekutuan berjemaat adalah waktu masing-masing orang membangun rumahnya sendiri bisa. 1 kakak bangun 1 rumah bisa, tapi 1000 kakak membangun 1 rumah tidak bisa. Ada yang salah di kita soal kebaikan hati. Ada yang salah. Ada yang salah. Masa sendiri bangun rumah bisa? Kita semua bangun 1 rumah tidak bisa. Apa? Kenapa lihat saya? Jemaat, kadang-kadang kita terlalu khawatir. Kita terlalu khawatir. Yang menarik dalam kekristenan adalah ketika Tuhan makin memberkati dia makin khawatir dengan Tuhan. Contoh, berilah 1/10 dari hasilmu, lihatlah, ujilah aku, lihatlah nanti bejana pemerahanmu berlimpah-limpah. Benar itu janji Tuhan? Yakin? Amin. Saudara percaya? Janjimu seperti... Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Janjimu seperti... Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi. Janjimu seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Menyanyi lagu ini saya lihat saudara menghayati janjimu, tapi saudara tidak meyakini janji Tuhan. Contoh, kalau 10.000 per puluhan berapa? Kasih. Pasti kasih. Hanya 1.000 ini. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan, masih kasih? Kasih. Hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan berapa? Masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar. Yeay. Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan berapa? Waktu per puluhan 1 juta masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Perpuluhan makin besar kan kita makin khawatir. Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat ulang-ulang begini. Lihat 2-3 kali terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Tapi menyanyi bilang, janjimu seperti pencitraan. Masa tidak bisa bangun rumah 1? Dia punya soal adalah kebaikan hati kita tidak kelola dengan baik. Jemaat, kalau semua orang punya kebaikan hati di ini jemaat Petra, dengar, orang tua dulu bilang begini. Kalau 1 orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Orang tua dulu mengatakan lebih dari itu. Untuk apa kita tidur 1 tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Enak. Lebih baik saya ulang ini kalimat. Hafal. Bikin status. Tandai saya. Untuk apa kita tidur 1 tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang... Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang... Membangun ini harus dengan mimpi yang sama. Jangan ketua jemaat bermimpi sendiri, majelis terpecah 2, 1 mimpi sendiri, 1 mimpi di sana. Jemaat ini pakai nama apa? Rayon atau apa? Sektor ini mimpi sana, Kalau 1 orang bermimpi itu hanya mimpi, kita semua bermimpi yang sama adalah kenyataan.
Itu bisa dimulai dari mana? Kebaikan hati. Kalau tidak, kita hidup penuh kepalsuan. Kita penuh kepalsuan. Apalagi saudara-saudara, di sini ada orang Toraja, Batak, Manado, Indonesia, orang Timur ada. Tidak usah angkat tangan. Kita punya muka sama semua. Tapi saudara-saudara, kebaikan hati harus meninggalkan kita punya sekat-sekat itu, kasih tinggal itu semua, supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja melampaui batas-batas itu. Kalau tidak, isu-isu sektoral kita yang kita pakai terlalu kuat. Nanti kita bilang, yang ketua panitia itu, di sini yang ketua panitia pembangunan orang apa? Orang mana? Timur Tengah Selatan. Separuh nanti bilang, coba kita lihat itu timur, kita lihat. Nanti geser lagi ke yang Manado, kita lihat. Pernah dengar itu kalimat? Sendiri omong. Hanya satu kata, bertobatlah. Kalau tidak bertobat, minimal berobatlah. Itu sakit, itu sakit berat. Jemaah, jangan hidup di tengah-tengah kepalsuan. Kalau kita hidup di tengah kepalsuan, saudara, kita duduk makan bersama, hanya bisa duduk makan dengan orang yang tulus hati. Tulus. Kalau tidak, kita mau kunyah juga tidak bisa. Relasi kita yang buruk karena kebaikan hati tidak ada. Satu jalan dari sana, satu dari sini, tiba-tiba mau ketemu. Dia sengaja ambil telepon. Oh iya. Di Petra ada begitu. Majelis. Kalau ada hanya satu kata, apa itu? Kalau tidak bertobat, minimal dari kebaikan hati itu kita mengelola perbedaan-perbedaan. Jemaat, persekutuan itu bukan keseragaman. Satu pakai putih, semua putih. Satu pink, semua pink. Pakai bunga di dada. Saudara, saya mau tanya, yang Irian tadi itu paduan suara apa yang itu tuh? Perempuan kah? Saudara, waktu sepakat untuk itu baju warna begitu dengan itu bunga, semua langsung satu kata. Bertengkar kok. Tambah dengan yang tadi begini-begini. Itu kan butuh perbedaan yang dikelola. Amin. Saya bayangkan latihan begitu berapa lama. Suami-suami dapat makan siang tidak itu. Itulah persekutuan. Amin. Jemaat, ada satu waktu, ada satu acara, ada ribuan orang hadir, kebetulan saya yang khotbah. Sebelum saya khotbah, ada ibu-ibu kasih kesaksian. Dia pun kesaksian ini, dia bilang begini, ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Dia lihat surga itu bagus sekali. Saya bilang, memang surga bagus. Terus dia jalan-jalan sampai di satu pojok, dia lihat ada ruangan dan dia coba-coba melihat ke dalam. Ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan mulut-mulut. Tahu mulut? Tahu mulut? Mana? Terus dia tanya itu malaikat, kenapa itu ruangan mulut-mulut semua? Terus malaikat bilang begini, oh, itu mulutnya pendeta-pendeta. Kok bisa mulut pendeta? Iya. Pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi mulutnya masuk surga, kaki tangan di neraka, Pak. Saudara bisa rasa saya pun perasaan. Waktu mau khotbah saya bilang, ibu, kita dua selesaikan yang tadi. Saya bilang, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, iris ibu punya jari kelingking, waktu darah mulai keluar, coba ibu bilang ke itu jari, bilang, rasa. Bisa. Alkitab bilang begini, kita satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau pergi WC, terus kaki bilang di perut, maaf, pergi sendiri. Bisa? Tidak bisa. Pergi semua kan? Betul atau tidak? Alkitab bilang, ketika tangan terluka,
mata ikut menangis. Dan ketika mata menangis, tangan melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Supaya kita lihat kesatuan. Amin. Di GPIB Petra ini ada yang suka pikir sendiri-sendiri, kerja sendiri-sendiri. Ada. Orang apa? Jemaat, mengelola persekutuan harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi namanya? Waktu jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Saya tetap Timur. Ada yang Sumba, ada yang Batak, ada yang Toraja, ada yang Jakarta, Medan, Batak teh, itu semua satu. Ada satu kampung di Kupang namanya Batak teh, Kupang Barat itu. Iya toh, tidak ada upaya saling menghilangkan. Tidak boleh ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur. Karena kita tidak pernah memilih, tidak pernah. Waktu Tuhan mencipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, yuk, engkau mau Timur atau Eropa? Langsung kan. Betul atau tidak? Di GPI sini, GPI, apalagi GPIB, ada yang suka kasih isu-isu suku itu, ada. Kenapa dia? Supaya kita bersatu. Saudara lihat, kolak itu, pisang, ubi, segala macam berkumpul di satu tempat. Amin. Tidak ada upaya saling menghilangkan. Bisa berkumpul. Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan pisang di sana, pindah makan ubi di sana, pindah minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Kan tidak. Berkumpul semua menjadi satu kan? Jangan kelola persekutuan itu seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, gula, air. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama dia, kita semua tapi nama dia. Terlalu bikin diri inti. Di Petra ada yang biasa bikin diri inti. Jangan tunjuk dia. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oh ini. Tembok terdiri dari pasir, semen, air, batu. Waktu dia sudah jadi begini, pasir kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, mari kita sepakat kita garuk semua pasir. Jemaat, dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Kita semua menjadi penting. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin. Itu harus dimulai dari kebaikan hati, supaya kita menerima. Saudara bayangkan, ini bapak-bapak yang di rumah semua harus dengarkan. Saya di rumah kan istri anak-anak harus dengar. Pak pendeta di rumah harus istri anak dengar. Bapak sekretaris di rumah harus istri anak dengar. Majelis yang bapak-bapak di rumah istri anak dengar. Kita semua yang harus orang lain dengar, kami yang duduk rapat, yang harus masing-masing didengar. Tanpa kebaikan hati, tanpa kerendahan hati, kita baku pukul. Saya kalau sudah kiri-kiri betul. Bapak pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat. Tapi kalau saya sudah marah, Lucifer juga kalah. Ini apa ini? Pernah dengar itu kalimat? Sendiri omong. Itu pertama. Ini khotbah belum habis, masih panjang. Kata pertama, kebaikan hati, yang dimulai dari respon terhadap kasih kamu, supaya kita bukan pencitraan, tapi sebuah spirit yang terus. Kedua, kesetiaan. Sama-sama 1, 2, 3. Yang setia boleh angkat tangan. Yakin, mantap, setia-setialah seperti, sambil tepuk tangan. Apakah balasanmu untuk kasih setia? Setia, setia. Jemaat, Gemit GPIB itu tidak terlalu beda, toh kan kita gereja saudara toh. Begini-begini kita bersaudara toh. Saudara mau mengaku saya sebagai saudara, bisa tanggung saya hidup.
Anggota CD dan presbiter, majelis jemaat, penatua diaken, waktu diperhadapkan dalam kitab pun tata ibadah kan tanya, apakah jawabmu? Kita biasa jawab dengan ya, 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 dan percaya segenap hati itu berkaitan dengan ya, saya berani bicara begitu di hadapan Tuhan dan jemaatnya karena saya benar-benar percaya. Tapi yang kedua artinya adalah saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang jawab ya habis hilang. Di GPD juga ada begitu. Yang ya habis hilang ada. Saya mau tanya dulu jemaat, kenapa di ibadah hari ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Mama janda kok bukan? Aneh betul. Ya habis datang. Ada jemaat ini yang 1 tahun dia gereja 2 kali saja. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napas 1-1. Suter engah-engah, itu tiba-tiba berdoa. Di sini ada. Jujur, siapa punya suami? Ini bapak-bapak dorang ini aneh. Waktu masih pacaran, rajin jemput dia punya pacar itu antar ke gereja. Sudah menikah, ibu datang sendiri. Terus nanti pendeta tanya suaminya, Papa, kenapa lepas ibu sendiri ke gereja? Dia bilang, Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi itu sama dengan saya juga dulu. Memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu dong ini. Yang pakai bunga dada juga. Ini ibu-ibu ini cantik-cantik begini datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, mana suami? Dia bilang, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Saudara-saudara, itu serius. Supaya kalau mau setia, setia betul-betul. Amin kan? Bapak Ibu, ada 2 keluarga tinggal dekat hutan, jauh dari gereja. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang kasih tahu yang laki-laki, kakak, hari-hari Minggu begitu kakak tolong jemput adik perempuan antar ke sekolah Minggu dulu. Dia hari Minggu jemput. Dia bawa yang perempuan ikut sekolah Minggu, dia tidak ikut sekolah Minggu, dia main kelereng di luar. Pulang-pulang sama-sama. Remaja ikut katekisasi, dia jemput. Antar ke gereja, yang perempuan ikut katekisasi, dia duduk merokok di luar, pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya mereka berdua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis jemaat, penatua kadiaken. Pimpin ibadah di mana saja, hujan, badai, segala macam, suami setia antar. Tapi sampai sana, ibu masuk pimpin ibadah, yang suami main kartu di luar tunggu. Pulang-pulang sama-sama. Satu saat mereka mati sama-sama. Waktu jalan menuju pintu surga, Simon Petrus sudah berdiri. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Salam ibu, mari silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk, yang suami juga cepat-cepat. Pas dia mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar, Bapak, sabar." Dia bilang, "Sabar bagaimana?" "Pak, sabar sedikit." Yang masuk itu saya punya istri." Benar. Itu memang Pak punya istri, tapi dari dulu Pak hanya antar-antar saja. Karena itu hari ini Bapak hanya antar saja. Bapak punya tempat di api di sebelah itu. Saya mau tanya, ibu-ibu, tadi ada yang suami antar terus bilang nanti sudah habis WA, dia jam. Ada? Kalau ada, pulang kasih tahu suami, ada salam dari Simon Petrus. Setia. Saya mau tanya, anak-anak muda, di sini tidak ada anak muda. Nona, menikahlah dengan laki-laki yang setia ibadah. Dia tidak akan menyakiti engkau. Ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak.
Bilang dia, Pak, ibadah. Ibadah. Tidak, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau lagi baru kasih tahu dia, ada kue. Kalau dia tidak setia dengan Tuhan, dia tidak akan pernah setia pada pasangannya. Orang yang tidak setia, makin setia seseorang dengan Tuhan, dia setia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Jangan harapkan dia punya les di sini. Jangan harapkan. Satu saat itu les tidak ada, kosong semua. Tidak akan ada. Dia harus rajin beribadah. Amin. Jemaat, kesetiaan adalah komitmen sehari demi sehari. Bukan bilang, dulu saya paling setia. Dulu apa? Sekarang. Dia komitmen sehari. Kesetiaan berkaitan dengan janji untuk diri sendiri, orang lain, dan melibatkan Tuhan. Itu proses terus. Setia. Saudara, setia itu membutuhkan kita punya sesuatu yang lebih. Dan yang lebih itu adalah kasih. 1, 2, 3. Yang lebih adalah hafal. Kasih ialah. Omong. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi waktu saya lihat Pak sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasam? Karena orang berdosa pun melakukan itu. Jemaat, yang paling gampang untuk memahami ini, ibu-ibu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu kan abnormal. Waktu ibu sakit melahirkan, kan suami hanya dari luar taruh tangan di kepala berbilang, Yesus, tidak tolong kan? Sudah bilang Yesus, dia bayangkan, kira-kira ini anak muka seperti siapa? Benar? Sakit. Sekarang coba kasih tahu anak-anak. Anak-anak, waktu kamu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya bisa menangis. Waktu kamu menangis, orang tua itu pikir kamu kalau bukan basah, pasti lapar. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak-anaknya. Jam 2:30 subuh masih begitu. Betul? Di tengah situasi sempoyongan tidak tidur ini, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya kadang-kadang ibu-ibu punya lagu sulit dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia? Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika mereka mulai remaja, pemuda, ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Orang lebih suka bicara dengan handphone. Sekarang pertanyaan terakhir bagi orang tua, kenapa kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Coba. Karena apa? K-A-S-I, kasih. Anak-anak, orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan terus bilang ta, te, jalan belakang. Tapi ketika orang sudah remaja, pemuda bisa jalan sendiri, suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Pertanyaan terakhir, kenapa kasih makan dorang? Orang tua bilang begini, anak, asal engkau mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut tidak apa-apa. Betul? Anak-anak, orang tua kalau sampai bilang ikat perut bukan berarti mereka mau pakai stagen. Tapi mereka utang demi anak-anak mereka. Masih sekolah, orang tua utang untuk sekolah.
Iya ini. Tapi kirim dong sekolah di Jakarta, ada telepon orang tua. Sering telepon. Biasanya telepon pada waktu orang tua tahu itu. Kenapa kirim? Jam 5 subuh, mama punya handphone bunyi. Teneneng, 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 teneneng. Salam sayang, bagaimana? Mama ada baik-baik. Iya, kenapa? Kita di malam saya mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam saya mimpi mama, mama langsung bilang, kakak, mau berapa bilang? Mau berapa bilang? Tidak pernah telepon orang tua, tapi pas wisuda pulang bikin syukuran di rumah, baru minta dia bawa sepatah kata. Belum bicara langsung, suruh diam. Jemaat, orang tua bisa bilang begini, busuk-busuk juga itu kita punya anak. Betul? Itu yang saya mau tanya orang tua dong, kenapa bilang kami busuk? Kasih yang bisa buat orang setia, bahkan di waktu di mana penerimaan itu tidak ada lagi. Amin. Ini setia-setia semua. Ada satu waktu satu keluarga merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-30. Waktu mau berdoa, pendeta bilang, Pak, Ibu, kita mau berdoa untuk ulang tahun pernikahan yang ke-30 daripada Ibu. Bolehkah masing-masing mengucapkan beberapa kalimat? Yang istrinya masih bicara, yang suami tidak bicara. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya, dia peluk istrinya pun. Setelah doa, pendeta tanya, Pak, tadi Pak menangis, kenapa? Dia bilang, 30 tahun lalu ketika kami ada pernikahan, kami dikelilingi oleh hal-hal yang luar biasa. Orang memanggil kami ratu dan raja, kami panggil sayang, kami pakai baju yang bagus, kata-kata indah, penuh cinta. Itu 30 tahun lalu. Tapi ternyata cinta yang sesungguhnya terjadi ketika penerimaan itu ada. Waktu saya sakit hampir mati dan sudah tidak ada daya, istri masih ada di samping. Itu cinta. Dia setia Pak, padahal bagi banyak orang kasih tinggal sudah mati. Penerimaan. Kasih yang bisa buat orang melakukan. Jadi kalau tema kita bilang kasih itu is the best, memang benar. Karena dia akan mengelilingi kita. Kenapa lihat saya? Saya mau kasih tahu, anak-anak, terlalu semangat aja. Anak-anak, orang tua lahirkan kita banyak-banyak, tapi dorong tidak titip kita di mana-mana. Tapi anak banyak-banyak yang sukses, bisa saja titip dia punya orang tua di panti jompo. Yang sudah titip dan rencana titip, saya sarankan batalkan. Sebab hari ini kita titip mereka, besok-besok kita punya anak titip kembali kita. Hidup hanya bertukar sapa titip sapa. Amin. Saya mau tanya izin, Kak, berapa bersaudara? Tunggal, berapa bersaudara? 3. Berapa bersaudara? Berapa? Saudara. Berarti orang tua melahirkan 3 orang, bisa membesarkan 3 orang. 3 orang yang sukses belum tentu mengurus mama yang hanya 1. Belum tentu. Mereka penuh kesendirian. Kita menyanyi satu lagu. Ini lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di kasih ibu ke telinga sepanjang masa. Ayo memberi harapkan hati bangsa surga. Coba kita ulang menyanyi lagu ini sambil bayangkan mertua punya muka. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Akan kembali atau tidak? Seperti apa? Online berjam-jam tapi tidak telepon orang tua sedikit. Keluar dari sini mereka masih hidup, tolong telepon dong.
Anak-anak, waktu kamu pilek dulu, orang tua tidak pernah pakai tisu. Pakai apa? Nah. Anak-anak, waktu kamu buang air besar, mereka pakai tangannya sendiri. Tapi sayang, waktu orang tua lanjut usia, di saat dia makin menurun fisiknya, waktu kamu semakin sukses, ternyata bukan anak kandung yang mengurus. Anak-anak kandung selalu beralasan di satu kata. Apa itu? Sibuk. Mungkinkah mereka berhenti berdoa bagi anak-anak mereka yang sibuk? Itu setia. Padahal tidak adil perlakuan. Tidak adil. Tidak adil. Kasih. Hanya apa? Harap kembali ke kita. Seperti apa? Itu kekuatan kesetiaan. Tapi dia punya landasan-landasan yang butuh kita pakai. Jangan kasih harapan palsu sia-sia. Orang yang setia kan, pada akhirnya kekristenan itu sebuah nilai yang dilahirkan pada tindakan. Dia bukan kata-kata yang membuat saudara